Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rasa aman. Tidak ada musibah, tidak ada bencana yang menimpa wilayah kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa Allah jaga dalam hidup kita hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita selalu ditolong oleh Allah untuk mampu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah beri pertolongan untuk bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah musibah, sebabnya serta hikmahnya. Sebuah tema yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Apalagi beberapa pekan terakhir kita menyaksikan musibah demi musibah menimpa negeri yang kita cintai ini. Jemaah dimuliakan oleh Allah, musibah itu terbagi dua. Ada musibah yang menimpa dunia kita, tapi juga ada musibah yang menimpa agama kita. Ketika musibah itu menimpa dunia kita, maka terkadang kita cepat sekali menyadarinya. Ketika badan kita diuji oleh Allah dengan sakit, kita langsung paham kita ini sedang kena musibah. Ketika terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi likuifaksi, maka semua orang langsung paham bahwa sedang terkena musibah. Ini musibah yang menimpa dunia. Tapi kategori yang kedua, musibah yang menimpa agama, terkadang orang tidak menyadarinya. Ada orang muslim sehat, badannya sehat, akalnya jasmani, rohani, tapi nggak pernah sholat. Musibah apa tidak? Ini musibah, tapi musibah yang menimpa agama. Orang tidak mau belajar Al-Quran, padahal ini kitab sucinya, padahal ini kelak memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Ini juga musibah. Orang tidak mau duduk di majelis ilmu, padahal kalau nongkrong di warung kopi kuat, tapi duduk di majelis ilmu nggak mau. Ini juga musibah, tapi musibah seputar agama. Orang kaya raya sudah mencapai nisab hartanya, tapi tidak pernah bayar zakat. Ini juga musibah, tapi musibah yang menimpa agama. Maka kadang kalau musibah itu menimpa agamanya, sering orang tidak menyadarinya. Dia tidak sadar kalau dia sedang kena musibah. Padahal musibah kategori yang kedua ini jauh lebih berat daripada kategori yang pertama. Maka Rasulullah SAW di antara doa yang beliau panjatkan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami ini musibah seputar agama kami. Setelah kita paham
macam-macam musibah. Apa kira-kira perkara yang mengundang turunnya musibah dalam kehidupan kita? Pertama, yaitu al-kufru billah, kufur kepada Allah. Kufur itu dalam seluruh sisinya mengundang musibah. Maka Al-Quran memberi isyarat dalam surat Saba ayat 15 hingga 17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada tanda kebesaran Allah di negeri Sabah. Apa bentuknya? Dua kebun di kiri dan kanan rumah-rumah penduduknya. Bagaimana kebun hari itu bisa menjadi tanda kebesaran Allah? Dalam tafsirnya dijelaskan, orang hari itu untuk dapat buah-buahan tidak perlu susah payah, tidak perlu manjat pohon, tidak perlu bawa galah. Cukup dia bawa keranjang kosong masuk ke kebun. Pohon-pohon itu langsung menjatuhkan buahnya sendiri-sendiri. Begitu dahsyatnya kebun di negeri Sabah hari itu. Makanya Allah jadikan tanda kebesarannya. Kata Allah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah rezeki Tuhanmu, bersyukurlah kepadanya. Negeri kalian ini negeri yang baik, Tuhan kalian ini Tuhan yang maha pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Sayang, keimanan mereka tidak bertahan lama. Mereka kemudian berpaling, mereka kembali kufur kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Allah kirimkan banjir besar, menghancurkan kebun-kebun itu. Dari kebun yang hancur itu tumbuhlah tanaman-tanaman berduri yang buahnya terasa pahit. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Kami menghukum seperti itu disebabkan kekufuran mereka, dan tidaklah kami memberi hukuman seperti itu kecuali hanya kepada orang-orang yang teramat kufur kepada Allah. Jadi kekufuran ini ngundang musibah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Terutama kekufuran yang fatal, berani mengatakan Allah punya anak. Ini biasanya terjadi di bulan apa, Pak? Bulan apa biasanya orang rame-rame mengatakan Allah punya anak? Maka jangan heran kalau di bulan itu banyak bencana demi bencana. Al-Quran memberi isyarat dalam surat Maryam betapa kalimat itu kalimat yang batil. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman punya anak. Sungguh telah mendatangkan kalimat yang teramat dahsyat kebatilannya. Kata Allah, hampir-hampir langit itu runtuh karenanya. Gunung-gunung longsor, bumi terbelah jika ada yang berani mengatakan Allah punya anak. Padahal mustahil Allah itu punya anak. Maka waspadai kekufuran beserta seluruh atribut-atributnya. Kufur dalam pemikiran, termasuk kufur dalam simbol-simbol. Jangan ada yang diremehkan. Sahabat Adi bin Hatim datang menghadap Nabi. Beliau pakai kalung salib di lehernya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah menegur,
Itrah anka hadzal wasan. Adi bin Hatim, buang jauh-jauh berhala itu dari lehermu. Maka kita jangan bermudah-mudah soal kekufuran-kekufuran ini atas nama toleransi. Toleransi yang benar itu bukan memakai simbol agama mereka, apalagi ikut ritual ibadah mereka. Tapi toleransi yang benar adalah lakum dinukum waliyadin. Kita biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya, tidak kita ganggu. Sudah cukup, tidak usah lebih dari itu ya. Ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kekufuran ini adalah perkara yang mengundang musibah. Kedua, apa perkara yang mengundang musibah? Yaitu adzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Makanya seorang mukmin memandang dosa dan maksiat itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Perumpamaannya begini, al-mu'minu yara dunubahu kaqa'idin tahta jabal yakhafu ayyaqa'a alaih. Seorang mukmin memandang dosa itu ibarat orang duduk di lereng gunung. Dia takut kalau gunung itu longsor dan menimpa dirinya. Kenapa perumpamaannya gunung longsor? Kata para ulama, karena gunung kalau sudah longsor, apalagi nggak cuma bawa lumpur, tapi bawa gelondongan-gelondongan kayu, itu orang sulit sekali menyelamatkan diri. Dia naik ke atas tidak selamat, turun juga tidak selamat. Maka ini isyarat orang berani maksiat kepada Allah, dia tidak mungkin selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara berpikir seorang mukmin. Wa ammal fajir yara dunubahu kadzubabin marra ala anfi. Adapun orang yang durhaka, dia memandang dosa itu tidak lebih seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Dia cukup mengipaskannya begitu saja. Maka orang kok meremehkan dosa, ada penyakit serius dalam keimanannya yang dia tidak menyadarinya. Dosa itu kata Nabi jangan dilihat kecilnya, tapi lihat kebesaran zat yang kita berbuat dosa kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La tanzuru ila sigharil dzunub wanzuru ila azamati man asaita. Jangan lihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kebesaran zat yang kamu berani berbuat dosa kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa ini benar-benar mengundang musibah. Al-Quran memberi isyarat dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambi. Setiap dari mereka itu kami azab, kami hukum, kata Allah, itu disebabkan dosanya. Makanya kita hari ini kalau terjadi musibah di sekitar kita, ada muhasabah yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa muhasabah itu? Ya Allah, ini dosa apa yang saya perbuat? Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran memberi isyarat setiap musibah itu selalu ada hubungannya dengan dosa yang dilakukan manusia. Maka kata Allah kemudian, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami azab dengan hujan batu, seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada yang kami azab dengan suara yang keras, seperti kaumnya Nabi Saleh. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada yang kami azab dengan likuifaksi. Ya, khasaf bahasa modernnya likuifaksi, dibenamkan ke dalam perut bumi, seperti yang menimpa Qarun. Wa minhum man aghraqna. Ada yang kami tenggelamkan, seperti Fir'aun, seperti kaumnya Nabi Nuh.
Apa kesimpulannya? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak bermaksud menzalimi mereka, tapi mereka yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha satu ketika ditanya tentang gempa bumi. Sahabat datang, "Ya Aisyah, hadisini aniz zilzal." Berceritalah kepada kami tentang gempa bumi. Maka beliau menjawab, "Idza ahallu zina wa syaribul humur wa darabu bil ma'azif." Kalau manusia mulai menghalalkan zina, mereka tidak sekedar berzina tapi sudah menganggapnya boleh. Bahkan sebagian orang berani mengatakan ini hak asasi manusia, tidak boleh diganggu. Maka akhirnya terjadi perzinahan di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar, bahkan di desa-desa juga marak perzinahan. Di tempat-tempat wisata, di pantai, di gunung, orang berzina. Kemudian wasyaribul humur, mereka meminum khamar merajalela. Yang minum khamar hari ini bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak remaja juga sudah bisa menjangkau khamar. Kemudian wadarabu bil ma'azif, musik diadakan di mana-mana. Kalau sudah seperti itu, kata beliau, gharallahu fi samaihi faqala Allahu lil ardi ya ardu tazalzali. Allah cemburu di langitnya. Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, bergoncanglah kamu. Fa idza nazamu fantahi. Sampai manusia menghentikan kejahatannya, baru kamu berhenti bergoncang. Makanya inilah rahasianya kenapa ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita diamkan. Kemungkaran-kemungkaran ini merajalela di lingkungan kita. Tidak boleh ada zina merajalela di wilayah kita, judi merajalela, khamar merajalela. Karena ini semuanya mengundang musibah. Dan kalau musibah itu sudah turun, maka yang kena semuanya. Maka Allah ingatkan di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kalau terjadi banjir, apakah yang kebanjiran hanya rumahnya pemabuk? Tidak. Imam masjid pun kena. Ustadz yang ceramah juga kena. Apa sebabnya? Karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kedua. Yang ketiga, apa sebab yang mengundang musibah? Yaitu zulmul ibad lil ibad, kezaliman hamba terhadap hamba yang lainnya. Zalim itu bahaya. Zalim ini perbuatan yang cepat sekali mengundang hukuman dari Allah. Sampai kata Nabi, ma min dzambin ajdaru fihi ayyu'ajjilallahu bi'adzabin min 'indihi fid dunya qabla 'adzabi yaumil qiyamah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang begitu cepat mengundang balasan dari Allah di dunia sebelum azab hari kiamat, kecuali dua dosa. Pertama, yaitu al-baghyu. Kata para ulama, maknanya adalah al-zulmu bi kulli darajati, kezaliman dalam seluruh levelnya. Ini mengundang azab Allah. Yang kedua, wa qati'atir rahim, memutus silaturahim. Ini juga mengundang bencana. Bahkan tidak butuh waktu lama, tapi disegerakan oleh Allah. Kenapa? Kalau terkait kezaliman itu cepat sekali hukumannya.
Dua sebabnya. Pertama, Allah membenci kezaliman. Dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Hamba-hambaku, sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku. Padahal Allah zat yang maha segalanya, yang memberi kita kehidupan, umur panjang, kesehatan, rezeki, jodoh, keturunan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Andaikan ada makhluk, Pak, memberi kita segalanya, lalu dia zalim sedikit ke kita misalnya, maka tentu kita akan memakluminya. Tapi bayangkan Allah yang maha segalanya, itu Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Lalu kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka jangan sampai ada salah satu dari kalian menzalimi saudaranya. Lalu kita ini siapa? Kita nggak ngasih apa-apa ke saudara kita. Kita berani berbuat zalim kepadanya, makanya Allah membencinya. Ini pertama. Kedua, kenapa kezaliman itu cepat sekali hukumannya? Karena doa orang terzalimi antara dia dengan Allah tidak ada hijab, langsung dijawab kes oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi, antara dia dengan Allah enggak ada hijab. Bahkan dalam riwayat, sekalipun dia orang kafir, bukan karena Allah ridho kepada kekufurannya, tapi karena Allah membenci terjadi kezaliman kepada hambanya. Seorang ulama Al-Azhar menulis kitab 1000 kisah orang soleh terdahulu. Maka ditulis dalam kitab itu satu kisah yang terjadi di zaman dahulu. Ada nelayan mancing ikan, ya, dapat ikan yang besar. Maka dia ingin membawanya pulang untuk diolah, dimakan bersama keluarganya. Ikan itu masih hidup. Baru sampai pantai, ketemu preman. Preman itu badannya besar, tenaganya kuat. Nelayan ini tidak sanggup melawannya. Maka ikan tadi dirampas oleh preman yang badannya kuat itu. Nelayan ini mengadu kepada Allah. Kata nelayan itu, ya Allah, Engkau titipkan kepadanya kekuatan yang besar. Rupanya dengan kekuatan yang Engkau titipkan itu, dia menzalimi hambamu. Ya Allah, cabutlah kekuatannya. Maka lihat betapa doa orang yang terzalimi itu langsung dijawab oleh Allah. Cash, gak butuh waktu lama. Preman ini pulang, dia ingin mengolah ikan itu. Ikan itu masih hidup. Begitu hendak dipotong, ikan itu menggigit jarinya. Cuma digigit ikan, kan bukan persoalan serius. Pak Rino sering mengalaminya. Jadi bukan soal besar, cuma digigit ikan. Tapi karena berangkat dari kezaliman, maka yang kecil pun jadi besar. Akhirnya jarinya itu infeksi, membengkak. Dia merasakan sakit sepanjang malam, tidak bisa tidur. Paginya dia ke tabib. Kata tabib, ini racunnya ganas luar biasa, ini harus diamputasi, dipotong jarinya. Apa masalahnya selesai? Belum, justru baru dimulai. Setelah dipotong jarinya, giliran infeksi sampai pergelangan tangan, membengkak. Datang lagi ke tabib, oh racunnya sudah menjalar ini. Ini nggak ada solusi lain, harus dipotong. Apa selesai masalahnya? Belum, terus membengkak sampai siku, dipotong lagi.
Nah, biasanya orang itu kalau sudah terpojok baru ingat ulama. Ini bukan barang baru, Pak. Ya, orang kalau sudah terpojok, ya, karirnya sudah hampir habis, baru dia gandeng ulama. Jadi ulama ini kadang dijadiin ban serep. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Ulama itu bertanya, dari mana kamu memperoleh ikan itu? Dengan malu-malu dia menjawab, ini hasil merampas punya nelayan. Kata ulama itu, ini akar masalahnya. Sebelum kamu minta maaf ke nelayan itu, masalahmu tidak akan selesai. Akhirnya dia cari nelayan itu di pantai. Dari kejauhan nelayan itu lihat, itu preman yang kemarin. Ngapain dia kesini lagi? Jangan-jangan mau ganggu saya. Begitu diamati seksama dari kejauhan, loh kok tangannya tinggal satu? Jangan-jangan doa saya diijabah oleh Allah. Padahal memang betul diijabah oleh Allah. Maka nelayan itu merasa kasihan. Ya Allah, saksikan, sekarang preman itu sudah saya maafkan. Maka preman itu mendekat ke nelayan. Dia minta maaf. Dia minta ikan itu agar dihalalkan. Lalu preman itu bertanya, apa doa yang kamu panjatkan sehingga Allah menghukumku seperti ini? Kata nelayan itu, saat kamu merampas ikanku, keluargaku hari itu menahan lapar. Aku munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau titipkan kekuatan yang besar pada hambamu itu. Rupanya dengan kekuatannya dia mendolimi saya. Aku mohon kepadamu, ya Allah, cabutlah kekuatannya. Nangis preman itu. Kata dia, Allah benar-benar mencabut kekuatan saya disebabkan doa Anda. Makanya hati-hati, jangan sampai keluar kezaliman dari diri kita terhadap saudara kita, apa melalui lisan, apalagi melalui tangan. Bapak bayangkan, yang dizalimi ini berapa orang, Pak? Satu, langsung dijawab cash oleh Allah. Bagaimana kalau yang dizalimi satu provinsi? Gara-gara tindakan dia satu provinsi kena bencana. Satu provinsi mendoakan keburukan untuk orang itu misalnya. Tentu lebih dahsyat balasannya dari Allah. Ini yang dizalimi cuma nelayan. Bagaimana kalau yang dizalimi kekasih-kekasih Allah? Para ulama, para ahli ibadah, para ahli Quran, tentu lebih dahsyat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham sebab-sebabnya, berikutnya apa kira-kira hikmahnya? Pertama, musibah ini dalam rangka ibtila, menguji manusia. Maka di awal surat Al-Ankabut yang saya baca tadi, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan kami beriman tanpa diuji sama sekali? Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu mana yang jujur dengan keimanannya, mana yang berbohong. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad, an-nasu madamu fi afiyatin masturun. Manusia itu kalau terus-menerus dalam kebaikan, badannya sehat walafiat, duitnya banyak, negerinya aman, banjir gak ada, gempa gak ada, tsunami gak ada, maka masturun tidak nampak hakikat keimanannya. Wa idza nazala bihimul bala saru ila haqaiqihim. Begitu
bencana datang menimpa, maka terlihatlah hakikat ya keimanan mereka. Fasaral mu'minu ila imani, maka orang-orang yang beriman nampak hakikat keimanannya. Mereka semakin rajin ke masjid, mereka semakin munajat kepada Allah. Tapi wasaral munafiq ila nifaqi, yang munafik pun terbongkar kemunafikannya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian ini sunnatullah dalam kehidupan. Siapapun yang hidup di dunia pasti diuji oleh Allah. Jangankan kita manusia biasa, para nabi manusia terbaik justru ujiannya paling berat. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, man asyadun nasi balaan? Ya Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata beliau, al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Maka kalau kita baca kisah-kisah para nabi, lihat ujian mereka itu berat luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Semua kebanggaannya sebagai laki-laki dicabut satu persatu oleh Allah. Laki-laki itu bangga kalau hartanya banyak. Harta Nabi Ayub hari itu kebun-kebun yang luas, hewan-hewan ternak yang banyak. Dalam sekejap kebunnya terbakar, ludes tanpa sisa. Dalam sekejap ternak-ternaknya mati bergelimpangan kena wabah. Maka seketika jatuh miskin. Maka ini renungan, kalau kita dititipi kekayaan oleh Allah, nggak usah sok-sokan, karena mudah sekali Allah itu mencabutnya dari kehidupan kita. Kebanggaan kedua sebagai laki-laki, yaitu anaknya banyak. Anak-anak Nabi Ayub diwafatkan seketika oleh Allah. Kebanggaan ketiga, badannya sehat walafiat. Kesehatan Nabi Ayub pun diambil oleh Allah. Saking parahnya sakit beliau, kulitnya rusak sekujur tubuh, rambutnya rontok. Kebanggaan keempat, ini pelan-pelan aja karena direkam. Istrinya banyak. Istri begitu suaminya duit gak ada, badan sakit-sakitan, anak sudah gak ada semua. Ini ujian yang berat. Maka istri-istri Nabi Ayub pergi meninggalkan suaminya, tinggal satu yang masih setia. Itu biasanya nomor berapa, Pak? Masya Allah, pengalaman semuanya, teorinya. Ya. Dalam kondisi kritis itu, iblis mencoba menyesatkan Nabi Ayub. Lihat jawaban seorang nabi. Dalam kondisi susah, dia tidak pernah melupakan nikmat Allah dalam hidupnya. Kata Nabi Ayub begini, Allah memberiku segala bentuk nikmat itu 70 tahun. Lalu Allah baru mengambilnya dariku, itu baru 7 tahun. Apa arti 7 tahun dibanding 70 tahun? Ya. Jadi kalau kita merasa hari ini dengan rajin ke masjid, ngaji, kemudian sudah pasti bebas dari ujian, salah fatal. Ujian ini sunnatullah dalam kehidupan. Siapapun yang hidup di dunia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa hikmah di balik musibah ini? Allah ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, yaitu orang-orang yang beriman. Tanda cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman itu diantaranya melalui ujian. Makanya kata Nabi, "Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu, fa in radiya falahu ridha, wa in sakhita falahu sukh." Kalau Allah mencintai hambanya, Allah mengujinya. Kalau dia ridho dengan ujian itu, dia mendapat ridhonya Allah. Tapi kalau dia murka dengan ujian itu, dia pun mendapatkan murkanya Allah.
Dari mana kita tahu ya kalau musibah yang menimpa kita itu ujian ataukah sebaliknya azab? Kalau menimpa orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, berarti itu ujian dari Allah. Bapak mau ngaji ke Masjid Al-Ikhlas, karena seharian hujan, jalanan licin, Bapak kepleset, luka-luka. Ini ujian apa azab? Ujian dari Allah. Tapi ada orang mau tahun baruan ke karaokean, karena licin jalannya kepleset, luka-luka. Ini ujian apa azab? Azab. Ya. Ini penting. Sebagian orang salah memaknai, Ustaz doain saya sedang diuji berat sekali. Padahal itu azab. Apa ujiannya? Kata ustadznya, saya judi online Ustaz, kalah. Ujian apa azab? Azab dari Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antara tanda seseorang itu musibahnya dalam rangka meninggikan kedudukannya, itu kalau diuji dia sabar, tidak berkeluh kesah, ridho dengan ketetapan Allah, maka berarti Allah ingin meninggikan kedudukannya. Maka inilah rahasianya kita kalau kena musibah, Pak. Kalimat apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu Al-Quran mengajarkan. Ya, Nabi juga mengajari kita kalau kena musibah katakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah menetapkan, yang Allah kehendaki pasti terjadi. Enggak boleh kita mengatakan seandainya begini, seandainya begitu. Karena mengucapkan seandainya begini begitu, ini membuka celah setan masuk menyesatkan kehidupan kita. Ini kedua. Yang ketiga, apa hikmah di balik musibah ini? Yaitu dalam rangka Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, meninggikan kedudukan kita di sisi Allah, bahkan memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa di balik ujian ada pahala yang begitu besar? Karena untuk menghadapi ujian ini butuh kesabaran. Dan kesabaran itu pahalanya selalu besar. Amal selain sabar, pahalanya masih terbatas. Tapi kalau sudah urusan sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu Allah beri balasan pahala tanpa hisab, tidak terbatas. Maka hari ini kita belajar kesabaran dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Di Aceh itu Masya Allah, saya belum lama baru pulang dari Aceh Tamiang, Pak. Kita ngaji bab kesabaran dari mereka. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Ada yang sabar menyelamatkan diri di loteng, nggak 1 jam 2 jam, tiga hari 4 hari. Dengan apa mereka bertahan hidup? Dengan makanan yang ada, mie instan mentah, ya, dimakan. Minumnya apa? Air banjir. Ada yang menyelamatkan diri di pohon mangga. Masih mending kalau yang dimakan buahnya. Ini yang dimakan daunnya. Minumnya apa? Lagi-lagi air banjir. Mereka rumahnya hanyut, rumahnya tertimbun lumpur. Apa yang keluar dari lisannya ketika kita salurkan bantuan sembako? Ustaz, ada enggak mushaf Al-Quran? Sudah hampir 1 bulan saya tidak baca Quran. Maka kalau kita malas baca Quran, Pak, nah, cobalah belajar dari saudara kita yang ada di Aceh. Ini kesabaran yang luar biasa. Segala bentuk kesabaran ini
menyebabkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala dhammin wala adan hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada seorang muslim ditimpa kelelahan, kepayahan, kesedihan, kegundahan, penyakit sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Kalau ada keluarga yang jadi korban, lalu dia bersabar, maka pahalanya tambah besar. Kata Nabi, idza mata waladul abdi yaqulullahu li malaikati hal qabattum walada abdi. Kalau anak seorang hamba diwafatkan, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am, iya betul ya Allah. Allah bertanya lagi, hal qabattum samrata fuadihi? Apa kalian mencabut nyawa buah hati hambaku? Kata malaikat, na'am, iya betul ya Allah. Allah bertanya yang ketiga, famadza qala abdi? Apa yang hambaku itu katakan? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Hambamu itu tetap memuji kebesaranmu. Hambamu itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berkata, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga, beri dia nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Makanya saking besarnya pahala musibah ini, orang-orang yang gak kena musibah seperti kita nanti di akhirat cemburu. Kata Nabi, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yuqta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat fid dunya qurridat bil maqarid. Orang-orang yang ahlul afiyah, yang gak kena bencana, nanti di akhirat ketika menyaksikan orang-orang yang kena bencana diberi pahala yang begitu besar oleh Allah, maka kita yang gak kena bencana ini berharap, mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau tahu begini besarnya pahala kena musibah, mending dulu kulit saya ketika di dunia disayat-sayat dengan gunting. Begitu dahsyatnya pahala sabar menghadapi musibah. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah, Allah beri ketabahan, kesabaran. Allah mudahkan urusan mereka, Allah cukupi kebutuhan mereka. Kalau ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Kalau ada yang wafat, semoga diampuni oleh Allah. Dan semoga bencana ini segera diangkat oleh Allah. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.